Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat tahun baru, Happy New Year. Hanya karena anugerah Tuhan kita dapat melewati tahun 2020 dan saat ini kita memasuki tahun 2021. Mari di hari pertama di tahun baru ini kita mengawali dengan datang menyembah Tuhan. Saya mengajak setiap kita berdiam diri, mari kita berdoa teduh secara pribadi. Amin. Mari kita berdiri dan bersama menghadap Tuhan di tahun yang baru ini. Karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita sekalian oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mazmur 100 ayat 2 berbunyi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari kita datang menyembah Raja yang mulia. Mari kita bernyanyi memuji Tuhan. Datang menyembah Raja yang mulia, ku mau memuji tentang kasih-Nya. Sejak dahulu Dialah pelindungku, Dia bertahta di surga penuh mulia. Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib. Kuasanya besar, kasih-Nya ajaib. Malaikat surga memuji Dia. Meski ku rendah, suaraku lemah, namun ku mau puji Tuhan penebus. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Bless the Lord oh my soul, and worship His holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I'll worship Your holy name. Bless the Lord, oh my
soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I'll worship Your holy name. I'll worship Your holy name. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, di hari pertama di tahun 2021 ini, kami datang menyembah Engkau. Kami baru saja melewati tahun 2020 yang penuh dengan pergumulan, tantangan, penuh dengan ketidakpastian, bahkan sampai sekarang kami masih ada di dalam pandemi. Tetapi kami mau belajar untuk tetap bersyukur kepada Tuhan, karena pimpinan, karena penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, sehingga kami boleh melewati semua ini. Kami mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan ketika kami melihat fajar yang pertama di tahun ini. Itu hanya karena anugerah dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, seperti lagu yang baru saja kami nyanyikan, Sing like never before. Ini adalah satu pengalaman yang berharga ketika kami boleh memuji Tuhan, ketika kami boleh menyembah Tuhan. Kami sungguh rindu beribadah kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Kiranya Tuhan yang melayakkan setiap kami. Kiranya Tuhan yang mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan persembahan penyembahan kami ini menjadi sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, tidak henti-hentinya kami berdoa, memohon belas kasihan Tuhan bagi setiap kami yang bergumul di dalam sakit penyakit, di dalam kelemahan tubuh, di dalam kesulitan ekonomi, masalah pekerjaan, masalah di dalam keluarga. Kiranya Tuhan yang memberikan pertolongan dan pemulihan kepada setiap kami. Kami juga menyerahkan kan bangsa, kan kota di mana kami tinggal, kan gerejamu, bahkan gereja-gereja di seluruh muka bumi ini. Semuanya di dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Di tahun yang baru ini mari kita datang kepada Tuhan. Kita menyerahkan akan segala rencana, segala masa depan kita kepada Tuhan. Mari kita menyatakan doa dan kerinduan kita. Seperti di dalam Mazmur 86 ayat 11 sampai 12. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Bulatkanlah hatiku untuk takut akan nama-Mu. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku. Dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Saudara, kita tidak tahu bagaimana menjalani tahun 2021 ini. Tetapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Dan kita dapat berkata, semua baik, segala yang telah Tuhan perbuat di dalam hidupku. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Rencana indah
telah Tuhan sediakan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, Kau jadikan hidupku berarti. Saudara, mari kita berdiri bersama dengan orang-orang percaya di berbagai tempat. Mari kita menyatakan dasar iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. He
Saudara kasih Tuhan, Shalom, salam sejahtera untuk kita sekalian. Mari kita berdoa, kita akan merenungkan firman Tuhan bersama. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini, di mana kami boleh kembali berbakti dan khususnya kami bersyukur kami boleh memasuki tahun 2021. Sungguh berkat dari Tuhan sendiri, agar di mana kami boleh mengalami kehidupan yang tetap dipimpin, diberkati oleh Tuhan sampai pada hari ini. Kalau kami boleh mengawali tahun 2021, kami boleh mengenang bagaimana pertolongan-Mu sepanjang tahun 2020 yang penuh dengan tantangan dan kesulitan. Kami bersyukur karena Tuhan sudah dan terus memelihara kami. Bahkan percaya juga bahwa di tahun ini Tuhan juga tetap akan membawa kami untuk bisa maju, untuk bisa berkembang to the next level, ke tingkat yang selanjutnya daripada apa yang Tuhan kehendaki. Berkatilah pemberitaan firman-Mu, bicaralah kepada setiap kami dalam kuasa Roh-Mu sendiri. Engkau yang bicara, meneguhkan kami, supaya kami bisa tetap bergerak, supaya kami bisa tetap langkah seperti yang Tuhan inginkan. Terpujilah nama-Mu, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ada banyak orang sebenarnya berada dalam situasi yang sangat terhambat dan berhenti berkembang. Ada orang yang tidak bisa lagi maju di dalam kehidupannya. Bahkan juga di dalam iman, di dalam segala cita-cita kehidupan yang dikehendakinya. Saudara, sebenarnya ada banyak alasan ketika orang terhambat dan tidak bisa bergerak lagi. Ketika orang stuck dalam satu situasi. Alasan yang utama mungkin adalah sesuatu yang sifatnya eksternal. Sesuatu yang di luar diri manusia. Seperti tahun 2020 kita tahu dengan jelas. Ada banyak rencana, ada banyak keinginan yang tidak bisa dilakukan oleh karena situasi eksternal kita. Adanya pandemi COVID-19 itu sudah membuat semua kebanyakan rencana kita itu berantakan. Dan itu sebabnya kita perlu riset lagi, melihat lagi segala rencana dan menguji segala sesuatu dengan cara yang berbeda. Terus kan keadaan eksternal memang bisa menjadi sebuah alasan yang kuat di mana saudara tidak lagi bisa maju. Kita terhambat, kita stuck, kita berhenti. Ada juga yang mungkin mengatakan alasannya bukan eksternal saja, tetapi juga alasannya internal. Di dalam diri seseorang. Di mana orang itu merasa bahwa mungkin dia sudah kapok, dia itu sudah traumatik sekali dengan situasi yang dihadapinya. Ada orang yang juga mungkin mengalami. Dia itu mengalami ketakutan, khawatir, tidak lagi mau dan tidak lagi mau bergerak untuk maju. Ada alasan internal yang mungkin terhadap situasi tertentu membuat seseorang tidak bisa lagi maju. Jadi kita bisa mengetahui memang ada alasan-alasan baik eksternal ataupun internal di mana orang itu tidak bisa lagi bergerak. Lalu pertanyaannya, apakah kita bisa menjadikan alasan-alasan itu menjadi alasan valid untuk kita tidak maju? Dan kita diam saja, kita membiarkan situasi bergerak seperti apa adanya saja. Kita membiarkan diri kita terombang-ambing oleh karena situasi-situasi baik eksternal, internal di dalam kita. Apakah baik kita melakukan itu? Saudara sekalian, jawabannya jelas tidak. Kenapa tidak? Alasan yang utama kenapa kita tidak bisa begitu adalah oleh karena Tuhan kita. Di dalam firman Tuhan yang selalu saudara renungkan, jelas Tuhan kita adalah Tuhan Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tetapi bukan cuma itu saja. Tetapi bahwa dia itu adalah Allah yang menggerakkan segala sesuatu. Dari titik alfa ke titik omega. Dia bergerak dan selalu menggerakkan segala sesuatu. Sehingga alasan-alasan yang ada, sekalipun alasan itu valid, sah adanya, tidak pernah menjadikan situasi itu menyerah. Menjadikan situasi itu seperti itu saja. Tuhan tidak begitu. Alkitab mencatat kepada kita bahwa Tuhan mengerti. Ada banyak alasan yang sebenarnya bisa dimengerti dan bisa mungkin diterima. Tetapi Tuhan selalu bergerak beyond, melampaui segala alasan-alasan. Baik itu alasan yang eksternal, baik itu alasan yang internal. Sekali lagi saudara kasih Tuhan, kita tidak ingin berhenti. Kita tidak ingin stuck dalam satu situasi dan tidak bisa lagi bergerak. Mari kita perhatikan di dalam bagian firman Tuhan. Saya akan angkat dua bagian untuk kita bisa melihat dan membuktikan bahwa Allah itu bekerja dengan cara yang luar biasa. Di tengah situasi yang sesulit apapun, Dia mengajak saudara bergerak terus, move on to the next level. Nah, yang bagian pertama kita akan lihat di dalam
surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai ke-8. 2 Petrus pasal pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama bagian ini. 2 Petrus pasal 3, pasal 1 ayat yang ketiga sampai 8. Firman Tuhan mengatakan demikian. 2 Petrus 1 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup saleh, karena pengenalan kita akan Dia, yang sudah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan semua saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Saudara, di sini kita melihat satu situasi jemaat komunal, orang-orang percaya, yang ternyata dalam situasi yang tidak mudah. Mereka adalah kaum diaspora yang tersebar di mana-mana, yang mengalami kesulitan. Secara internal mereka sulit sebagai orang-orang baru di dalam Tuhan. Mereka banyak pergumulan, mereka banyak kesulitan. Tetapi juga secara eksternal ada banyak penghambatan dan ada banyak aniaya yang mereka lakukan, yang mereka terima. Dengan kata lain sebenarnya situasinya tidak baik. Situasinya sulit. Tetapi kepada jemaat yang di tengah situasi yang sulit ini, firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Petrus. Berbicara mengenai ayo tetap maju, ayo terobos situasi itu. So sekarang kita mulai dengan pembahasan di sini bahwa dimulai dengan kalimat begini. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus. So sekalian, dia mulai dengan dirinya sebagai hamba, dan terjemahan yang lain sebenarnya disebut dengan kata hamba di sini memakai kata bond servant. Hamba yang terbelenggu atau hamba yang terikat. Jadi kata yang pertama di situ dikatakan dari Simon Petrus, Rasul Petrus, hamba yang terikat dan rasul dari Yesus Kristus. Bond servant dan kemudian apostle. Rupanya Rasul Petrus lebih suka menaruh kata pertama sebagai bond servant dibandingkan dengan kata rasul. Dia tidak membalik seperti itu. Bond servant, kita ingat kapan sebenarnya kalimat yang berkorelasi dengan hal ini. Saudara ingat ketika Tuhan Yesus sudah bangkit lalu bertemu dengan Petrus yang sedang frustasi, yang sedang tenggelam dalam situasinya. Lalu kemudian Tuhan Yesus bicara kepada dia, menghibur, dan dia bangkit kembali, dan bangkit dari kesulitan itu. Lalu Tuhan Yesus bicara kepada Petrus dan berkata, pada waktu engkau muda engkau akan kemana saja, tapi waktu engkau tua engkau akan diikat dan engkau akan dibawa ke tempat yang engkau mungkin tidak sukai. Nah saudara, kata bond servant menggambarkan satu keadaan, satu posisi di mana Petrus memang saat itu sedang diikat atau terikat untuk bisa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki. Dan situasi memang kadang seperti itu, bukan? Kita tidak selalu menemukan situasi eksternal yang kita inginkan, yang kita mau, yang kita create, yang kita ciptakan. Ada situasi yang di luar kendali kita, ada situasi yang memang memaksa kita mengalami kesulitan dan demi kesulitan. Tetapi kemudian Rasul Petrus berkata dalam situasi ini bahwa sebagai bond servant, sebagai hamba yang terikat, sekaligus sebagai Rasul Petrus, dia mengatakan, aku menasihatkan kamu, ingat bahwa kamu dikatakan sudah menerima precious faith, iman yang berharga dalam Kristus, bahwa Tuhan sudah memberikan kepadamu sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman keselamatan. Ingat itu. Bahwa di tengah-tengah kesulitan hidupmu, engkau sudah menerima sesuatu yang luar biasa. Dan dikatakan kau menerima itu di dalam His divine power.
Oleh karena kuasa ilahinya yang besar itu mengaruniakan kepada saudara iman untuk mengalami keselamatan. Tetapi lebih dari itu dikatakan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk hidup di dalam kebenaran dan kesalehan. Jadi Rasul Petrus mengingatkan, situasinya boleh sulit. Tetapi kalian sudah menerima itu. Precious faith. Kalian sudah mengalami itu di dalam kuasa ilahinya yang luar biasa diberikan kepadamu. Dan kau memiliki, dikatakan, segala sesuatu yang cukup untuk hidup di dalam kebenaran dan dalam kesalehan. Seorang bernama Spurgeon, seorang pengkhotbah dikatakan the Prince of Preachers. Dia berkata begini, bahwa divine power, luar biasa dia katakan. Bahwa Tuhan memberikan kepada kita segala hal yang luar biasa. Iman, kekuasaan, kebenaran, kehidupan yang mampu untuk hidup dalam kesalehan, itu diberikan dikatakan di dalam His divine power. Maka ketika Spurgeon bermeditasi tentang kata divine power, dia mengatakan, bayangkan katanya, dia yang punya kuasa mencipta, dia yang punya kuasa menggoncang lautan, dia yang berkuasa menciptakan universe dengan kuasa yang sama. Dia memberikan segala sesuatu kepada saudara untuk bukan cuma selamat, tetapi bisa hidup di dalam kebenaran dan kesalehan. Maka sebenarnya di sini Rasul Petrus sedang mengatakan kepada jemaat-jemaat, kalian sudah punya sesuatu sebenarnya yang membuat kalian bisa sanggup untuk hidup di dalam kesulitan apapun. Bukan cuma mengalami keselamatan, tetapi juga bisa mengalami akan hidup yang benar dan saleh di dalam Tuhan. Dan lebih lanjut lagi, Petrus mengingatkan, bukan cuma semua itu, kalian katanya, sebagai jemaat diberikan kesempatan untuk mengalami apa? Partake, mengambil bagian dalam divine nature. Mengambil bagian di dalam natur, karakter, kodrat ilahi. Artinya, saudara mengalami juga perubahan di dalam Tuhan. Bukan cuma kita diselamatkan dalam iman, tetapi kita juga mengalami bagian di dalam Tuhan untuk saudara bisa mengikuti, mengalami, yaitu divine nature. Luar biasa bukan? Artinya ada perubahan yang terjadi dan sedang terjadi secara progresif. Saudara akan dibawa untuk bisa mengalami dan bisa mendapatkan akan hidup divine nature itu sendiri. Nah, saudara sekalian, jadi ini sesuatu yang luar biasa. Maka Petrus melanjutkan dalam bagian ini supaya dikatakan kita itu akan berusaha di dalam hal ini. Bagaimana caranya partake di dalam divine nature itu? Dia katakan di sini kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Atau dalam terjemahan lain memakai kata giving all diligence. Memakai seluruh kerajinan kita. Seluruh kerajinan kita. Untuk mendapatkan divine nature di dalam kita. Artinya bahwa ini ada satu usaha pribadi. Yang harus terus menerus. Supaya kualitas ilahi itu timbul di dalam kita. Ada usaha melakukan itu. Maka dikatakan dalam bagian ini kalau kita sekarang sudah punya iman. Maka dikatakan haruslah kamu berusaha menambahkan kepada iman itu kebajikan. Kepada kebajikan tambahkan pengetahuan. Kepada pengetahuan tambahkan penguasaan diri. Kepada penguasaan diri tambahkan ketekunan. Kepada ketekunan tambahkan kesalehan. Kepada kesalehan tambahkan kasih akan saudara-saudara. Tetapi kepada kasih akan saudara-saudara tambahkan juga kasih kepada semua orang. Saudara melihat di sini progresnya. Bahwa Tuhan ingin saudara mengalami divine nature dalam kita. Bertumbuh di dalam itu. Dan harus ada usaha-usaha yang diligent, yang rajin. Untuk menambah. Sampai dikatakan kalau kita punya itu semua. Bukan cuma punya. Maka dikatakan kita harus punyanya apa? Dengan berlimpah-limpah. Abundant. Banyak. Saudara kasih Tuhan, bukankah itu yang dikehendaki? Jadi kalau kita simpulkan dengan sederhana sekali, Tuhan berikan kepada kita iman keselamatan, tetapi juga
diharapkan kita menambah-nambah kualitas ilahiyah di dalam kita. Dan dikatakan supaya itu hadir di dalam kita secara limpah. Akibatnya apa? Dikatakan kalau kita mengalaminya dengan limpah, kita itu akan menjadi orang yang berhasil di dalam dunia ini, menjadi seperti yang Tuhan ingin, berhasil dalam dunia ini, bertumbuh seperti yang Tuhan ingin, dan dikatakan dengan demikian saudara akan memasuki, katanya di sini, kita akan memasuki kerajaan kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara, kata yang menarik di sini, kata akan memasuki, itu kalau dalam bahasa Yunani, itu seperti konteksnya adalah seperti seorang pahlawan yang sudah berperang, pulang ke rumah, ke kotanya, dan itu diiringi dengan satu sorak-sorai ketika dia memasuki gerbang kota. Pujian, sorak-sorai. Oleh karena yang datang ini adalah orang yang menang. Itu yang kata yang dipakai itu. Entrance. Memasuki. Dengan kata lain saudara satu kali. Ketika kita sudah berjuang di tengah-tengah kesulitan hidup itu, menambah-nambahkan segala sesuatu karakter rohani itu, karakter ilahiyah itu, saudara akan masuk ke dalam kerajaan sorgawi itu dikatakan dengan gegap gempita, dengan penuh sorak-sorai, penuh dengan pujian. Sebaliknya kata firman Tuhan, kalau kita tidak punya itu, kalau saudara tidak secara rajin, secara serius, secara sungguh-sungguh menambah-nambah segala kualitas yang sifatnya divine nature itu. Kalau kita tidak lakukan itu, katanya apa terjadi? Yang akan terjadi adalah saudara akan menjadi buta, picik, dan menjadi pelupa. Lupakan anugerah Tuhan. Intinya dari bagian ini, saudara sekalian, di tengah-tengah segala situasi sulit, sebenarnya kita menemukan Alkitab tidak pernah, sekali lagi, menjadikan situasi yang sulit dalam jemaat menjadi alasan untuk mereka itu tidak bertumbuh. Firman Tuhan yang kita baca di sini membuktikan bahwa jemaat-jemaat Kristen pada saat itu, mereka tetap maju dan diharapkan tetap maju. Bukannya Tuhan tidak tahu situasi sulit. Bukannya Tuhan tidak peduli kepada situasi sulit yang mereka alami. Tapi Tuhan sekali lagi, dia itu bergerak terus, dia itu melampaui semua alasan itu. Supaya semua jemaat Tuhan pada akhirnya akan berhasil, pada akhirnya akan memasuki kerajaan sorga dengan penuh sorak-sorai dan kemenangan. Saya mau ajak kita melihat bagian yang kedua. Kalau tadi adalah bicara soal komunitas, orang percaya secara komunal, saya mau ajak kita melihat kepada pribadi sekarang. Mari kita baca Alkitab bersama-sama. Kita akan melihat dari surat 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang keempat ayat 1 sampai ke 5. Mari kita lihat dari 2 Timotius 4, 1 sampai ke 5. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. 2 Timotius 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran pengajaran, karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran, membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Bagian kedua ini, secara individu kita melihat bukti yang sama, bahwa situasi yang sulit tidak pernah menjadikan kita, orang percaya, stuck, berhenti, dan tidak bertumbuh. Situasi yang sulit itu memang ada. Dan itu yang dialami oleh seorang bernama Timotius. Kita tahu siapa Timotius. Dia adalah seorang pelayan Tuhan, dia adalah anak rohaninya dari Rasul Paulus. Dia adalah seorang yang penuh dengan pergulatan di dalam batinnya. Seorang yang pemalu, merasa minder, merasa tidak sanggup dan sebagainya. Secara internal, ya, dia punya kesulitan-kesulitan tersendiri. Tapi apakah itu menjadi alasan untuk kemudian dia berhenti
Dan menjadi alasan di mana dia tidak maju lagi di dalam hidup iman, di dalam pelayanannya. Tidak demikian, saudara sekalian. Rasul Paulus berkata dalam bagian ini, menulis surat khusus kepada Timotius. Dan dalam suratnya ini kita belajar dan mengerti di situ, bahwa dimulai dengan kalimat oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia berkata, di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Waduh, saudara sekalian, ini nggak main-main. Oleh karena kata yang dipakai ketika Paulus berbicara aku berpesan kepadamu dalam bahasa Yunani adalah dia marturomai. Dia marturomai. Itu adalah kata yang biasanya dipakai untuk menyaksikan. Aku bersaksi. Nah, bersaksinya bukan cuma bersaksi biasa, tetapi dalam konteks legal, dalam konteks pengadilan. Dan Paulus berbicara dalam hal ini, aku bersaksi kepadamu, aku berpesan kepadamu di depan, bukan pengadilan, tetapi di depan Allah dan di depan Tuhan Yesus Kristus dikatakan, yang akan menghakimi, dia adalah hakim atas orang yang mati, tapi juga dia adalah hakim di atas orang-orang yang hidup. Maka di sini dia memanggil, seolah-olah ini pengadilan yang besar sekali di mana Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus hadir di sana dan dikatakan di hadapan dan demi penyataan dan demi kerajaannya. Jadi ini sesuatu yang luar biasa, dengan sangat serius Paulus menasihatkan ini. Apa nasihatnya kepada kepada Timotius? Beberapa nasihat yang penting kita baca dalam bagian ini, yaitu dia harus memberitakan firman Tuhan. Perintahnya jelas kepada Timotius. Beritakanlah firman Tuhan, baik atau tidak baik waktunya. Preach the word of God in season and out of season. Artinya, ketika situasi baik dan ketika situasi tidak baik, tetap beritakan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan harus disampaikan apapun situasi konteksnya. Tidak bisa hanya menunggu musim yang baik, situasi yang aman, firman Tuhan diberitakan. Tidak. Bahkan dalam keadaan yang sulit sekalipun, itu tidak menjadi alasan untuk berkata firman jangan diberitakan. Sekali lagi ini membuktikan kepada kita tesis yang kita lihat dari awal. Alasan-alasan itu tidak pernah di dalam Alkitab menjadikan saudara diam, berhenti. Tuhan selalu melampaui alasan-alasan itu. Maka dikatakan dalam hal ini bahkan lebih keras lagi dikatakan, yakinkanlah akan semua orang, tegurlah dan nasihatilah dalam kesabaran dan dalam pengajaran. Artinya tidak gampang memang buat Timotius. Saya bisa membayangkan Timotius menerima surat ini dengan gemetar dia membaca. Paulus sendiri membuktikan bahwa firman itu harus diberitakan dalam situasi yang bagaimanapun. Dan ketika dia menuliskan surat ini, Rasul Paulus menuliskannya di dalam penjara di kota Roma. Artinya situasi tidak mudah. Tapi tidak menjadikan Paulus itu menjadi diam, berhenti. Sekarang dia berkata kepada Timotius, kau pun sama. Jangan jadikan alasan-alasan sekalipun valid untuk menjadi berhenti. Maka dilanjutkan di dalam bagian ini, with all long suffering. Bahkan dengan ketekunan, dengan mengalami penderitaan, bertekun di tengah-tengah penderitaan. Maka saudara sekalian ada lagi di dalam bagian ini bahwa Paulus mau mengingatkan kepada jemaat ini bahwa situasi, dalam bagian ini Paulus sekali lagi mengingatkan kepada Timotius. Sekarang situasi tidak gampang. Tetapi tidak berarti bahwa ke depan pun akan lebih gampang. Bahkan dia mengingatkan begini, bahwa situasi hari ini tidak gampang, dikatakan, dan will come. Akan datang waktunya, dikatakan orang-orang makin susah untuk dilayani. Dikatakan akan datang waktunya, di mana orang tidak lagi mau mencari ajaran yang sehat. Mereka tidak lagi menyediakan telinga untuk ajaran yang sehat. Karena mereka lebih suka mengumpulkan guru-guru yang memuaskan nafsu mereka, keinginan mereka. Mereka cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar. Mereka tidak mau dengar apa yang betul-betul sehat, ajaran yang benar. Mereka cuma mau dengar apa yang menyenangkan telinga mereka. Kalau perlu, mereka akan undang-undang guru-guru yang menyesatkan itu. Dan dikatakan mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran.
Mereka cuma ingin apa yang mereka mau dengar. Dan dikatakan bahkan mereka itu hanya ingin mendengarkan fable, dongeng-dongeng saja. Saudara, ini tentu akan mengagetkan Timotius yang membacanya. Situasinya tidak mudah dan akan tidak mudah lagi. Dan akan lebih tidak mudah lagi. Sekali lagi saudara sekalian, firman Tuhan tidak pernah mengajak kepada saudara menunggu seasonnya baik. Tidak pernah. Ada orang berkata begini, saya akan mengasihi Tuhan kalau situasi baik. Saya akan memberikan korban persembahan saya kepada Tuhan kalau saya diberkati. Saudara, lupakan yang seperti itu. Karena kesungguhan kita di dalam Tuhan itu adalah dibuktikan dalam situasi apapun juga. Bahkan out of season. Saya tahu dalam situasi COVID yang lalu itu, yang sekarang juga masih ada. Banyak orang sebenarnya akhirnya membuktikan dirinya bahwa dia adalah seorang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ketika suasana baik, aman, nggak terlalu kelihatan. Tetapi ketika situasi gelap, sulit, justru kita melihat ada orang-orang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ada orang yang memberi kepada Tuhan lebih dari sebelumnya, saudara sekalian. Ada orang melayani Tuhan lebih dari sebelumnya. Ada diancam rasa takut dengan COVID, dengan pandemi ini. Tetapi mereka tetap bergerak. Maka di sini dikatakan lagi oleh Rasul Paulus. Tetapi kamu, katanya. Bicara langsung secara to the point kepada pribadi Timotius. Kamu. But you. Allah dalam bahasa Yunani. Tetapi kamu. Kamu yang berbeda. Artinya apa? Di sini, di situasi yang gelap dan sulit, penuh tantangan, justru Paulus sedang berbicara, you are different. Kamu ini berbeda. Tunjukkan perbedaanmu sekarang. Di tengah-tengah kesulitan ini. Tetapi kamu. Ada berapa nasihat di sini? Kuasailah dirimu. Jagalah dirimu. Waspadalah. Lalu sabarlah menderita. Memang hidup penuh dengan kesusahan. Tetapi dikatakan kita lebih harus bersabar. Dan dikatakan lakukan tugas pelayananmu sebagai pemberita Injil. Do the work of the evangelist. Kerjakan penginjilan itu. Orang membutuhkan kabar baik. Bahkan di saat-saat yang paling sulit justru mereka butuh kabar baik. Dan dikatakanlah, tunaikanlah tugas pelayananmu. Tuntaskan tugas pelayanan itu. Selesaikan. Jangan ditunda-tunda lagi. Jangan dibiarkan itu tidak dikerjakan. Tuntaskan. Komplit semuanya. Sekarang situasi ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya. Kalau kita taruh diri kita sebagai Timotius hari itu, saya percaya ini menjadi semacam dorongan yang sangat kokoh dan luar biasa bagi dia. Supaya dia betul-betul berbeda. Supaya dia betul-betul menjadi pribadi yang bisa menghadapi situasi yang tidak gampang itu. Dia harus watchful, dia harus waspada, dia harus endure affliction, dia harus menerima segala kesulitan dan pergumulan yang ada. Dan dia harus do the work of the evangelist. Dia kerjakan tugas daripada seorang penginjil yang seharusnya. Dan dia harus genapkan, tuntaskan, fulfill his ministry. Bukankah itu juga berlaku untuk saudara pada hari ini? Saudara di tengah segala situasi yang sulit, sekali lagi, jangan jadikan alasan untuk berhenti. Ketika saudara menemukan alasan eksternal, internal. Kita harus lebih dari itu. Maka ada 3 hal yang kita harus aplikasikan. Pertama adalah, sekali lagi kita paham Tuhan tidak akan membiarkan saudara dalam keadaan status quo, dalam keadaan stuck, terhambat terus. Tuhan ingin saudara menerobos situasi itu. Apapun kesulitan yang kita hadapi, marilah kita hadapi, kita terobos. Kita sudah bersyukur dan terus bersyukur karena Tuhan berkati kita melewati tahun 2020. Saya percaya kebanyakan di antara kita tidak percaya bahwa kita dipimpin, diberkati oleh Tuhan sampai hari ini. Itu sebabnya mari kita tetap percaya dan seperti apa yang menjadi kerinduan kita di dalam gereja kita, dalam pelayanan kita tahun ini, to the next level. Mari kita menuju next level. Di dalam kualitas iman, dalam segala pergumulan, baik secara komunal gereja kita maupun juga secara pribadi. Kedua, marilah kita semua tetap berjuang, saudara sekalian.
Oleh karena Alkitab seperti tadi mengatakan bahwa kita harus betul-betul lebih giat lagi dalam semuanya itu. Situasi yang sulit itu membutuhkan sebuah usaha yang mungkin double atau triple. Kita tidak bisa hanya mengikuti arus. Kita tidak hanya membiarkan situasi berlalu. Tetapi dikatakan kita harus meletakkan seluruh kerajinan. Put all diligence. Kerjakan itu semua. Supaya saudara akan melihat hasilnya nanti. Kan tadi firman Tuhan sudah mengingatkan saudara, kita akan berhasil. Kalau kita melakukan itu. Kita tidak akan menjadi picik, kita tidak akan jadi buta, tidak jadi pelupa. Kita akan menjadi orang berhasil. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah camkanlah supaya saudara itu punya target tahun 2021 ini. Kita punya resolusi tahun 2021 itu. Mari kita bikin resolusi itu secara kualitas dan kuantitas. Mari kita tanya apa yang Tuhan inginkan untuk saudara kerjakan di tahun 2021. Baik secara komunal maupun secara individual. Mari kita kerjakan itu. Langkah demi langkah kita kerjakan. Apapun situasinya, kita tetap bergerak di dalam Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Kiranya Tuhan akan menolong kita melewati tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi di ujung tahun 2021. Kita tidak tahu bagaimana perjalanannya. Kita tidak tahu. Tetapi yang kita tahu adalah bahwa kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan inginkan lewat firman-Nya, kita tetap akan bergerak, kita tetap akan bekerja, kita tetap akan rajin, kita tetap akan menuju the next level. Dan Tuhan akan dimuliakan lewat semuanya itu. Dan saudara juga akan diberkati lewat semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu bahwa situasi mungkin belum terlalu banyak berubah. Makin sulit bisa saja terjadi. Tetapi kami datang kepada Tuhan saat ini ya Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang bagaimanapun. Biarlah firman-Mu hari ini meneguhkan kami. Seperti kerinduan kami seluruh gereja, seluruh jemaat, seluruh pribadi kami. Kami rindu Tuhan, kami tetap akan bergerak to the next level. Menuju tingkat selanjutnya. Karena Tuhan bukan tidak tahu. Kami bisa saja punya dan bisa saja menciptakan alasan-alasan untuk tidak maju. Tapi kami juga mengerti Tuhan ingin kami terus maju. In season ataupun out of season. Tuhan tolonglah kami. Berikan kepada kami iman, keberanian. Berikan kepada kami keteguhan, kesabaran. Berikan kepada kami semangat. Dalam roh-Mu sendiri. Dalam kuasa yang besar dari Tuhan. Kami berdoa mungkin ada di antara kami yang sudah lelah. Untuk menapak satu langkah ke depan saja kami sudah merasa tidak sanggup lagi. Tetapi kami tahu kekuatan kami bukan dari diri kami. Tetapi kekuatan kami datangnya dari Tuhan. Kiranya Tuhan akan berkati kami lewati tahun 2021. Karena kami tahu kami diberkati Tuhan. Karena Engkau membuat perbedaan pada kami. Terpujilah nama-Mu dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita bersyukur untuk pesan firman Tuhan di awal tahun ini. Biarlah kita bersama-sama sebagai gereja, kita melangkah menuju tingkat selanjutnya. To the next level. Sebagai respon, mari kita menyanyikan lagu ke tempat yang lebih tinggi. Mari kita berjalan bersama Tuhan yang memimpin kita. Ku jalan ke tempat tinggi, makin tinggi setiap hari. Meski lemah ku berdoa agar Tuhan memimpinku. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi. Tuhan tegakkan kakiku, dalam imanku dekatmu. Lebih tinggi ku merindu, ke tempat yang lebih tinggi.
Mari kita berikan bentuk ucapan syukur kita kepada Tuhan melalui persembahan. Saudara dapat memberikan persembahan melalui scan QR Code yang tertera pada layar Anda. Persembahan tersedia dalam 2 kantong, yaitu kantong merah untuk operasional gereja dan kantong biru untuk bantuan diakonia. Persembahan Natal dapat diberikan dengan cara scan QR Code yang tertera pada layar Anda ataupun melalui transfer bank melalui nomor rekening yang tertera pada layar Anda. Memasuki tahun 2021, setiap jemaat didorong untuk maju menuju level berikutnya secara holistik. Hal ini dapat tercapai dengan melakukan langkah konkret melalui keterlibatannya dalam gerakan 11111. Sebuah gerakan tumbuh bersama yang dijalankan secara serentak dan berjenjang berdasarkan urutan waktu. Dalam 1 tahun, jemaat didorong untuk memenangkan minimal 1 jiwa bagi Kristus, khususnya menjangkau anggota keluarga yang belum percaya, menyelesaikan pembacaan Alkitab secara menyeluruh, dan mengikuti pembinaan-pembinaan yang membangun pertumbuhan. Dalam 1 bulan, jemaat didorong untuk membaca buku rohani yang berkualitas, membawa perpuluhan ke gereja, mengadakan mesbah keluarga, mengevaluasi dan memperbaiki diri secara berkelanjutan agar menghasilkan inovasi baru yang lebih kreatif. Dalam 1 minggu, jemaat didorong untuk menghadiri ibadah minggu dengan lebih antusias, mendayagunakan karunia rohaninya melalui pelayanan, minimal melakukan 1 kebaikan sebagai ungkapan kasih secara nyata kepada sesama, menghadiri ibadah doa dan care group. Dalam 1 hari, jemaat didorong untuk menjalin relasi dengan Tuhan melalui saat teduh pribadi dan melakukan 5 gaya hidup. Sedangkan dalam 1 jam, jemaat didorong untuk merenungkan setiap kebaikan Allah dalam hidupnya. Marilah kita maju melangkah, setahap demi setahap menuju level yang lebih tinggi, to the next level. Care Group adalah wadah bagi jemaat untuk bertumbuh dalam kasih dan pengajaran melalui komunitas kecil. Mari, bagi jemaat yang belum bergabung dan rindu bertumbuh melalui komunitas Care Group ini, silahkan daftarkan diri Anda melalui link atau nomor WhatsApp yang tertera pada layar Anda. Pandemi COVID-19 masih terus berlangsung dan penyebarannya terus terjadi di mana-mana. Kita harus semakin waspada. Biasakan disiplin dengan memakai masker bila keluar rumah, selalu mencuci tangan sesudah memegang atau menyentuh sesuatu, dan jika bertemu orang lain, jagalah jarak Anda minimal 2 meter. Bila mengalami gejala seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, flu, sakit kepala, diare, hilang penciuman, jangan menganggap remeh. Tidak perlu panik, tapi segeralah berkonsultasi dengan dokter. Biasakan untuk hidup sehat dengan makan makanan seimbang, bergizi, berolahragalah secara teratur dan jangan lupa berjemur. Bila memungkinkan, bekerjalah dari rumah atau work from home dan tidak keluar rumah bila tidak perlu. Jauhkanlah diri kita dan keluarga dari terpapar virus COVID-19. Banyaklah berdoa, semoga kita semua selalu terlindungi dalam keadaan yang sehat. Follow Instagram @hokimtong dan simak informasi terbaru seputar GII Hokimtong. Saudara, puji Tuhan kita bisa memasuki tahun 2021. Saudara adalah orang-orang yang dipimpin, diberkati oleh Tuhan melewati tahun 2020 ke 2021. So sekalian kita sudah
dipimpin dan ditolong. Ada banyak kesusahan yang kita sudah lewati di tahun 2020. Mungkin kita sudah capek, sudah lelah, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan menolong kita melewati tahun 2021, bahkan lebih lagi dari sebelumnya. Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja, karena ada perlindungan, ada providensia Tuhan yang selalu memelihara saudara. Tema tahun ini di dalam gereja kita adalah to the next level, menuju tingkat selanjutnya. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian berjuang untuk bisa mencapai tingkat yang selanjutnya itu, baik secara kualitas maupun kuantitas. Baik secara komunal maupun juga secara individual, saya dan saudara, masing-masing kita. Kiranya Tuhan berkati kita bersama dengan keluarga kita dalam segala usaha pekerjaan, khususnya juga dalam kesehatan kita, supaya Tuhan lindungi kita senantiasa, dan juga dalam pelayanan dan dalam misi yang Tuhan berikan kepada saya dan saudara. Kiranya Tuhan memberkati terus setiap saya dan saudara. Amin. Mari kita berdiri bersama. Mari kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan juga kita bersama mohon berkat dari Tuhan. Bapa di surga, terima kasih karena kehidupan yang Tuhan masih beri bagi kami. Karena tantangan masih diberi bagi kami. Tetapi juga kekuatan, support dari Tuhan juga tetap diberikan. Kami sudah berikan persembahan kami. Kiranya Tuhan terus berkati segala usaha pekerjaan kami. Dengan limpah, dengan pertolongan dari Tuhan sendiri. Cuma dikasih Tuhan arahkan iman, pengharapan hati saudara. Dan marilah kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih abadi dari Allah Bapa, kekuatan, sukacita Roh Kudus ada pada saudara dan keluarga. Dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Silakan duduk, mengambil doa teduh. Tuhan memberkati kita sekalian.